Yang A, One Village, One Product atau OVOP. Yang pertama ini ada pengertian, konsep, dan dasar hukum. Satu desa, satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik, khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, di sini satu desa yang dimaksud bisa diartikan atau diperluas menjadi kecamatan, kabupaten atau kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis. Lalu, konsep One Village One Product atau OVOP adalah suatu gerakan revitalisasi daerah untuk mengembangkan potensi asli daerah supaya mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, disesuaikan dengan kompetensi daerah akan produk unggulan yang unik dan khas untuk menjadi produk kelas global. Definisi OVOP di Indonesia dari Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Kementerian Koperasi dan UMKM adalah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UMKM. Lalu, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi tahun 2008 sampai 2009 sebagai kelanjutan dari Inpres nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Lalu di poin kedua yaitu sejarah gagasan OVOP. Pertama kali OVOP ini diperkenalkan dan dikembangkan di Jepang, khususnya di kawasan Oita, Timur Laut, Pulau Kyushu oleh Marihiko Hiramatsu, seorang gubernur dengan masa bakti di Oita selama 6 periode, yaitu pada tahun 1979 sampai dengan 2003, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan warganya dengan menerapkan konsep pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menjadikan wilayah Oita yang sebelumnya termasuk wilayah termiskin di Jepang menjadi wilayah terkaya nomor 3. Keberhasilan tersebut menarik perhatian Menkop dan UMKM sehingga mengunjungi kita untuk mencermati dan menduplikasi program itu sekaligus menerapkannya secara optimal di Indonesia. Di Indonesia saat ini program OVOP telah dikembangkan di 34 daerah dengan berbagai potensi setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembangkan komoditas unggulan di 100 daerah di seluruh Indonesia. Melalui President of the OVOP, International Exchange Promotion Committee, Morihiko Hiramatsu mendukung penerapan program itu di Indonesia melalui bantuan teknis dan promosi. Lalu untuk pendekatan dan pelaksanaan program OVOP dilakukan secara lintas sektoral maupun lintas pelaku antar instansi pusat dan daerah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di sini keterlibatan pemerintah daerah sangat menentukan melalui Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kedepannya ada kemungkinan merambah ke daerah tertinggal dan komoditas unggulan akan ditumbuh kembangkan di 100 titik daerah. Selanjutnya pada poin 3 yaitu tujuan dan prinsip OVOP. Tujuan OVOP ini yaitu untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal dari sumber daya yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki citra dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun global, serta menggali komoditas potensi di suatu sentra dengan memanfaatkan potensi lokal. Prinsip dalam pelaksanaan OVOP ini merupakan acuan dasar yang digunakan agar konsep dan tujuan program tersebut dapat tercapai. Untuk beberapa prinsip yang harus dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lokal tetapi global.
karena pengembangan gerakan OVOP ini ditujukan untuk membuat khususan produk lokal yang dapat dipasarkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar global sehingga menjadi sumber kebanggaan masyarakat setempat. Yang kedua, kemandirian dan kreativitas, yaitu sebagai pelaku dan pelaksana gerakan OVOP adalah warga wilayah sendiri termasuk menentukan produk spesifik lokal yang harus dipilih dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, yaitu agar warga masyarakat menghasilkan produk yang khas dan berkualitas, tidak akan lepas dari sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan baru juga memanfaatkan peluang bisnis di sektor umum. Selanjutnya, pengembangan prinsip dari OVOP ini berkaitan dengan produk. Yang pertama, jika produknya sama, maka posisikan produk memiliki diferensiasi number one, yaitu semisal dengan menciptakan mutu superior atau paling bagus di daerah di Indonesia, di Asia Tenggara, dan lain-lain. Karena suatu produk semakin tinggi mutunya, maka tinggi juga nilainya. Dan yang kedua, jika produknya hanya berada di satu wilayah, posisikan produk pada only one, yaitu produk yang hanya satu-satunya di daerah di Indonesia, di Asia Tenggara atau lainnya. Produk ini makin tinggi lokalitasnya, maka makin tinggi juga nilainya. Dua, prinsip-prinsip dan peran CSR. Dalam memahami prinsip-prinsip CSR, perlu dikritisi bahwa ruang komunal dapat dipahami baik secara harfiah maupun kiasan. Dengan demikian, iklim spiritual, sosial, politik, dan ilmiah juga dapat ditemukan dari dalam diri kita. Dalam ruang komunal, banyak masalah dan berbagai hal yang memainkan peran, seperti masalah iklim, kerusuhan politik, kelangkaan bahan baku, masalah air, kemiskinan, masalah energi, pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran yang tinggi, dan sebagainya. Sehingga berkaitan hal tersebut, beberapa prinsip CSR yang dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan yaitu A. Dampaknya bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan ekosistem. 2. Masyarakat nasional. 3. Masyarakat lokal. 4. Masyarakat adat. 5. Ekstraksi sumber daya. B. Dampaknya bagi masyarakat bisnis yang berkaitan dengan 1. Kondisi perusahaan. 2. Kesehatan dan keselamatan. 3. Karyawan. 4. Pemasok. 5. Integritas keuangan. 6. Integritas etika. 7. Tata kelola perusahaan pemegang saham. Bentuk CSR dan sumber dana CSR koperasi. Kegiatan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu public relation, strategi defensif, dan kegiatan tulus dan baik yang berasal dari visi misi perusahaan. Public relation merupakan upaya menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk ini menekankan pada penanaman persepsi positif atau image masyarakat terhadap perusahaan bersangkutan, di mana masyarakat digiring untuk berpersepsi bahwa perusahaan ini banyak melakukan kegiatan sosial atau menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk kegiatan sosial. Strategi defensif merupakan upaya perusahaan menangkis anggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, karyawannya, maupun hal negatif lainnya. Bentuk ini dilakukan dengan sasaran merubah anggapan masyarakat yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru sebagai anggapan yang bersifat positif. Apa aja sih manfaat CSR? Program CSR yang dilaksanakan oleh koperasi memiliki manfaat bagi usaha kecil dan menengah, serta bagi perusahaan pemberi PKBL. Manfaat dana CSR atau PKBL untuk pengembangan usaha meliputi 1. Nilai dana dari perusahaan-perusahaan besar yang jumlahnya besar. 2. Rate bunga pinjaman untuk program kemitraan umumnya lebih murah dari rate bunga komersial. Manfaat bagi perusahaan pemberi dana meliputi
Satu, dapat meningkatkan citra atau image perusahaan. Yang kedua, dapat memperkuat brand positioning. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan. Yang keempat, secara tidak langsung dijadikan sarana pengenalan perusahaan dan iklan gratis kepada masyarakat. Yang kelima, memberikan peluang kerja sama dari pengusaha kecil mikro untuk menjadi supplier atau mitra bagi perusahaan pemberi dana, sehingga hal tersebut memberikan manfaat saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan model CSR, pada bentuk pemberian kredit dapat dilakukan dengan dua program, yaitu program kemitraan dan bina lingkungan seperti